Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ningrum dari kelas A3 E1 mata kuliah Islam di disiplin ilmu, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD, membahas tentang pengertian hawala di dalam lembaga keuangan syariah. Definisi hawala. Dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Mazahidi Al-Arba'ah yang ditulis oleh Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri telah dijelaskan bentuk al-hawalah secara antropologis maupun normatif. Secara antropologis, al-hawalah dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Al-hawalah adalah bentuk masdar yang secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-hawalah yaitu sistem yang sering berlaku dalam permasalahan hutang piutang. Pengertian hawala. Hawala adalah pemindahan hak oleh orang pertama yang berkewajiban menunaikan hak dari orang yang menuntut hak padanya kepada orang lain yang berkewajiban menunaikan hak pada orang pertama tadi. Al-hawalah merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang berutang pada orang berutang lainnya, sehingga hawalah dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak ketiga, di mana tanggung jawab pembayaran piutang tersebut pada pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatannya. Jenis-jenis hawalah. Hawalah mutlaqoh. Hawalah mutlaqoh terjadi saat orang yang berutang, yaitu orang pertama kepada orang lain, atau orang kedua akan mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa disadari pihak ketiga ini akan berutang kepada orang pertama. Jika pihak A berutang kepada A dan B mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang pada B, maka hiwalah ini disebut mutlaqoh. 2. Hiwalah muqaddayah. Hiwalah muqaddayah terjadi saat muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal alaih karena yang terakhir punya hutang kepada muhal. Inilah hiwalah yang boleh atau jais berdasarkan kesepakatan para ulama. Mazhab selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan hiwalah muqaddayah dan mensyaratkan pada hiwalah muqaddayah agar utang muhal kepada muhil dan utang muhal alaih kepada muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jumlah dan jenisnya, maka sahalah hiwalayah tetap. Jika salah satunya berbeda, maka hiwalayah tidak sah. Dasar hukum hiwalayah. Yang pertama ada Al-Quran, dan jika dalilnya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukarannya, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua ada hadis. Begitu dalilnya, hawalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Sunnah dan Ijma. Dasar hukum dari Al-Sunnah adalah hadis riwayat Abu Hurairah dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, penguluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Yang ketiga ada ijma.
ulama bersepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah perbedaan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. Yang keempat, landasan hukum positif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perubahan atau UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah. Syarat-syarat hiwalayah atau hawalah. Yang pertama, ada kesamaan hak dari segi jenis utang dan dari segi utang yang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Yang kedua, hawalah dilakukan pada utang yang diketahui atau maklum. Tidak sah hawalah pada utang yang tidak diketahui atau bisa disebut majhul. Yang ketiga, pemindahan dilakukan pada utang yang sudah tetap atau mustakhir. Yang keempat, harus ada kerelaan pihak muhil atau yang memindahkan utang. Pihak wilayah. Yang pertama, muhil, orang yang memindahkan hutang. Yang kedua, ada muhal, orang yang berpiutang. Yang ketiga, muhal alaihi, orang yang dipindahi utang. Berakhirnya hawalah. Satu, karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahap akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini, hak penagihan dari muhal akan kembali kepada muhil. Dua, hilangnya hak muhal alaihi karena meninggal dunia atau bangkrut, atau itu mengingkari adanya akad hiwalah, sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi. Berakhirnya muhal. Ada 3 jenis muhal alaihi telah melaksanakan kewajibannya pada muhal. Ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. 4, meninggalnya muhal, sementara muhal alaihi mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hiwalah muqaddayah, maka berakhirnya sudah akad hiwalah ini menurut mazhab Hanafi. 5, jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada muhal atau alaihi dan ia menerima hibah tersebut. 6, jika muhal menghapuskan kewajiban membayar hutang kepada muhal alaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.